Halo guys, welcome back to our channel. Akhirnya nih setelah sekian lama kita bisa bikin video baru juga. Mungkin sebelumnya pengen minta maaf dulu ke teman-teman karena udah lama banget ya nggak bikin video. Ya karena ada satu dan lain hal jadi emang agak menghambat pembuatan video ini. Tapi tenang aja karena emang kita udah lama nggak bikin video. So di video kali ini kita akan lebih spesial ya. Jadi kalau biasanya kita cuma nge-review tentang kolam atau ikan yang ada di kolam Mikopeto. Nah, di sini saya pengen ajak teman-teman lagi untuk nge-explore ke dealer ketiga yang dikunjungi oleh Mikopeto. Nah, kira-kira gimana? Yuk ikutin terus videonya. Oke, jadi sekarang kita udah sampai nih di lokasi yang kita mau tuju. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ini di mana sih? Oke, langsung aja kita spill, gak usah tunggu sampai akhir video. Jadi sekarang ini kita udah berada di Imikoi. Nah, Imikoi ini sendiri lokasinya itu di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Cengkareng. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau ke sini, bisa searching aja di Google Imikoi. Kita sih ikutin maps yang ada di Google dan emang mapsnya tepat ya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kesini dan mungkin nggak gitu familiar dengan jalan di daerah Cengkareng, bisa pakai aja maps karena ya sekarang kalau ada yang gampang ngapain kita susah-susah kan. Nah, terus kenapa sih kita mau kesini? Jadi sebenarnya sih kita mau kesini itu karena saya itu kebetulan mau beli obat Biusko ini karena ya tentu saja ini untuk bahan video selanjutnya ya guys. Jadi stay tune terus di YouTube kita. Nah, jadi karena kepikirannya, aduh udah nih mau beli obat Biuskoi, apa enggak sekalian aja kita explore gitu ya, dealernya gimana. Nah makanya sekarang kita udah di sini nih. First impression saya ke dealer ini sih kalau dari segi ukuran dia nggak gitu gede tapi nggak gitu kecil juga, lumayan. Menurut saya sih cukup ideal. Dan dia di sini itu di atasnya dia ada 4 kolam ya, ukurannya cukup besar. Dan di bawah itu ada ukuran kolam yang lebih kecil, katanya sih buat ikan-ikan yang baru datang dari Jepang. Kayaknya sih kalau nggak salah ada sekitar 5 kolaman. Jadi di sini karena kolamnya nggak begitu banyak, nah ini juga lebih gampang kita nge-reviewnya. Nah, pasti teman-teman kan udah penasaran ya isinya kira-kira apa aja. Oke, jadi langsung aja kita ke kolam yang pertama. Seperti yang teman-teman bisa lihat nih di kolam yang pertama itu ada berbagai macam ikan ya, ada kirin dan ada kujaku yang katanya tuh dari Wada Koi Farm. Terus ada juga kohaku dari Matsue sama ada soa dari Sekiguchi Koi Farm. Dan memang ya mereka ngambil varietas yang emang jadi jagoannya masing-masing koi farm tersebut gitu. Kayak Wada emang udah terkenal di kujaku dan kirinnya. Terus Matsue memang kohakunya bagus-bagus dan Sekiguchi juga terkenal di soanya gitu. Jadi emang ini udah harus jadi pengetahuan umum lah buat para dealer kalau untuk ngambil ikan ya harus sesuai dengan spesialisasi dari masing-masing farm itu. Nah, dari segi ukuran ikan-ikan ini kelihatannya sih sekitar 20 sampai 30 Bu dan harganya itu kalau nggak salah bukanya di sekitar 3 jutaan. Nah, menurut saya sih kalau dari penilaian saya kayaknya sih ikan-ikan di sini itu harusnya ada yang harganya lebih murah dari harga itu, ada juga 5 hal. Jadi balik lagi ke kualitas masing-masing ikan gitu ya. Terus kalau di kolam kedua nih, kita masuk ke kolam kedua, itu dia seragam. Jadi semuanya kohaku dan diimpornya itu dari Matsue Koi Farm. Menurut saya pribadi sih kualitasnya cukup baik. Dari segi warnanya bagus, dari segi body sih menurut saya agak kurang karena ya dia cenderung lamping. Mungkin kemungkinan besar ini ikan-ikan male. Jadi kalau ikan-ikan male ya bodinya kayak yang teman-teman lihat ini wajar banget karena emang ikan male kebanyakan begitu. Tapi dari segi warnanya sih bagus gitu. Terus kita masuk nih ke kolam ketiga. Nah ini menurut saya kolam yang paling menarik gitu karena dari semua ikan yang saya lihat di dealer ini, menurut saya yang ini paling cakep itu di kolam 3 gitu. Dia varietasnya sih mix banget ya, bener-bener segala macam ada gitu ya. Ada Matsuba ada Hyutsuri ada, Kyutsuri ada, Shiro, segala macam tuh ada. Tapi dari segi kualitas ini saya rasa yang paling disortir karena Hyutsurinya itu kalau teman-teman mungkin bisa lihat di sini gitu, itu beberapa patternnya cakep-cakep dan badinya lumayan isi. Kemungkinan besar sih female dan harusnya nanti kedepannya akan jadi makin bagus lagi. Terus juga kalau teman-teman lihat yang Matsuba juga rapi. Terus juga kalau
Showa-nya itu dia kan ada yang dari Sekiguchi, ada juga dari Isa. Nah, Showa yang di sini itu somehow dari segi pattern jauh lebih bagus. Shirojia juga putih banget. Jadi ikan-ikan di sini itu katanya itu yang dari kolam kecil yang di bawah, baru dari Jepang itu mereka sortir beberapa yang bagus taruhnya di kolam 3 ini karena katanya kan kolamnya lebih luas ya. Jadi tentu aja pasti ikannya bakal lebih cepat dong grow-nya gitu. Jadi sengaja ditaruh di kolam 3 ini. Nah, dari segi range harga juga setahu saya kalau kemarin ngomong-ngomong sama staff itu di sekitaran 3 juta up juga. Jadi kalau misalkan saya harus beli gitu ya 1 ekor ikan di dealer ini, saya akan ambil dari kolam 3 gitu, nggak dari kolam-kolam lain. Bukan karena kolam-kolam lain itu ikannya nggak bagus, tapi yang paling bagus di sini. Jadi ngapain kan kayak kita beli yang lebih jelek dong, pasti kita pengen beli yang lebih bagus gitu. Tapi ini balik lagi ya semuanya ke preferensi dan mungkin penilaian, karena ya kan selera orang beda-beda. Yang penting kita beli yang kita suka aja gitu. Nah, terus kita ke kolam yang terakhir ya, kolam keempat. Nah, ini kolam yang isinya ikan-ikan gede. Mungkin saya rasa kalau dari sepenglihatan saya mungkin yang paling kecil 40-an. Yang paling gede ada sanke yang sekitar 65 atau enggak 70, Bu. Nah, pastinya ikan-ikan di kolam 4 ini karena ikan-ikan gede, umumnya kalau di dealer-dealer itu yang gede-gede itu lebih bagus-bagus. Dan ya, ini juga sama di dealer ini, dari segi patternnya cakep-cakep banget, warnanya juga. Kalau dari segi body sih variatif ya, karena saya rasa ini campur male female mungkin 50-50 lah, karena bodinya ada yang kelihatan kok bodinya male banget, ada yang bodinya female banget tuh ketara gitu. Jadi ini kayaknya dia emang sengaja di mix aja gitu antara yang male sama female gitu. Dari segi harga kata staffnya kalau nggak salah startnya dari 5 jutaan, dan menurut saya itu dengan ikan-ikan ukuran segini kualitasnya kayak gitu harganya masuk akal sih. Karena kalau misalkan teman-teman nyari koi ukuran-ukuran gede gini, maunya yang kualitas very high quality atau enggak yang show quality ya, itu waduh harganya pasti selangit banget. Jadi kalau cuma buat seneng-seneng ngelihat di kolam aja, nggak ada tujuan mau ikutin lomba, nah kualitas ikan kayak begini itu udah cukup banget gitu. Terus lanjut di bagian bawah itu dia ada taruh beberapa bak-bak buat karantina. Ya ini wajar karena biasanya ikan-ikan yang mau dikirim ke customer pasti karantina dulu sebelum nanti dikasih ke customer, supaya ya menjaga supaya nanti ikannya aman gitu ya, dan juga kolam si customer itu aman gitu. Terus juga ada beberapa kolam konkret yang mungkin jumlahnya sekitar 5 biji. Nah, kolam-kolam ini ukurannya lebih kecil dibandingkan 4 kolam tadi. Emang kolam ini tuh dikhususkan untuk ikan-ikan yang baru datang dari Jepang, dan biasanya ukuran-ukuran ikannya masih kayak 15 cm atau 20 sentian lah gitu. Nah, pada saat saya datang sih itu ada sekitar 3 kolam kayaknya yang keisi. Ada kolam yang isinya koaku dari Matsue semua, terus ada juga yang isinya golden corn. Kalau golden corn sih harusnya Taniguchi ya. Dan ada satu lagi yang saya sempat lihat itu dia isinya ada susui gitu. Kalau susunya nggak tahu sih dari farm mana, mungkin Tanaka atau mungkin dari Kawakami. Nah, itu saya lupa tanyain juga ke staffnya gitu. Tapi susunya sih kelihatannya cakep, Kalau golden corn, aduh saya kurang bisa menilainya, apalagi kan masih kecil ya, dia potensi untuk berubah kan masih ada, apalagi golden corn tuh lumayan unpredictable gitu. Dari segi motifnya dia bisa banyak gitu ya. Tapi so far sih dari hasil saya keliling-keliling, menurut saya sih kalau misalkan teman-teman mau datang lihat-lihat itu boleh, karena menurut saya cukup worth it untuk dilihat-lihat. Bisa kalau mau beli bisa silakan ya kan. Karena emang balik lagi saya bilang ikan-ikan di sini itu ikan-ikan yang kalau saya golongin masuknya ke pound quality gitu. Jadi bukan ikan yang super banget, tapi bukan ikan yang jelek juga. Jadi kalau saya buat ditaruh di kolam, mata masih ngeliatnya enak gitu. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Apakah ikannya cukup memanjakan mata? Silahkan tulis pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Terus juga kalau misalkan kalian suka nih dengan series kita melakukan kunjungan ke dealer-dealer atau farm seperti ini, boleh banget kasih rekomendasi
dealer yang mau kita kunjungin selanjutnya. Siapa tahu kita bisa coba untuk arrange supaya kita bisa datang untuk explore dealer tersebut. Dan seperti biasa buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini, thank you banget. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram. Biasanya kita share tentang keseharian kita dengan ikan-ikan peliharaan kita. Seperti biasa, thank you. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.